Butuh dana perang, Israel jual utang 82 triliun rupiah ke AS. Siapa saja yang membeli? Operasi Batu Daud, pejuang Palestina balas kekejaman Israel di Gaza. Pertempuran Al-Qassam versus IDF. MBS desak dunia paksa Israel hentikan perang Gaza. Seruan tegas dari Mina. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, hari ini kita akan membahas topik yang jarang disorot tapi sangat krusial. Krisis keuangan Israel akibat perang di Gaza. Israel terlibat dalam perang yang tak hanya menguras moral dan sumber daya militer, tapi juga keuangan negaranya. Terbaru, Israel menjual surat utang senilai 82 triliun rupiah atau 5 miliar USD kepada investor di Amerika Serikat. Kenapa Israel butuh dana sebesar itu? Siapa yang membelinya? Dan bagaimana dampaknya terhadap citra internasional Israel? Yuk kita bongkar semuanya. Perang ini dimulai dengan serangan mendadak oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel Selatan. Israel membalas dengan serangan udara dan invasi darat besar-besaran ke jalur Gaza yang kini telah menewaskan lebih dari 54.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, menurut data PBB. Tidak hanya di Gaza, Israel juga berperang di 2 front lainnya. Melawan Hizbullah di Lebanon, melakukan serangan udara ke wilayah Suriah. Bahkan 2 kali bentrok langsung dengan Iran pada tahun 2024. Semua ini butuh dana besar. Menurut laporan Bloomberg, sejak perang dimulai, Israel Bonds, lembaga penjual obligasi pemerintah Israel di AS, telah menjual utang senilai 5 miliar USD dalam 20 bulan terakhir. Jumlah ini 2 kali lipat dari periode sebelumnya, rekor baru sejak Israel berdiri. Obligasi ini ditawarkan ke investor retail dan institusi, bahkan dengan harga minimum hanya 36 USD untuk investor kecil. Meski citra Israel terus menurun di dunia internasional, ternyata minat pembelian obligasi masih tinggi, terutama dari dalam Amerika Serikat. Menurut laporan, pemerintah lokal AS termasuk negara bagian dan kabupaten adalah pembeli besar. Di antaranya New York, Texas, Ohio, dan Illinois. Palm Beach County di Florida bahkan menginvestasikan sekitar 700 juta USD dari total portofolionya ke obligasi Israel. Itu hampir 15% dari total aset mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka tetap membeli? Ada beberapa alasan kenapa obligasi Israel masih diminati. Imbal hasil tinggi. Obligasi 5 tahun Israel menawarkan bunga antara 4,86% hingga 5,44%. Di masa ketidakpastian ekonomi global, ini sangat menarik. Dukungan politik dan ideologis. Banyak lembaga di AS, terutama yang berafiliasi dengan kelompok pro-Israel, memang rutin mendukung negara tersebut lewat investasi. Persepsi stabilitas Israel. Meski sedang perang, Israel masih mendapat peringkat investasi dari lembaga pemeringkat global seperti Moody's dan S&P. Namun, tetap saja banyak pihak mempertanyakan etika dan resiko politik dari investasi ini. Dari total pinjaman pemerintah Israel, sekitar 80% masih berasal dari kreditor lokal. Tapi 20% sisanya yang berasal dari investor internasional, seperti Israel Bonds, semakin penting untuk menutup biaya perang.
Dengan lonjakan harga senjata, logistik, dan kebutuhan pasukan, ketergantungan Israel pada pinjaman asing makin terlihat jelas. Namun di balik semua ini, kritik terhadap Israel terus meningkat. ICC, Pengadilan Kriminal Internasional, telah mengeluarkan surat penangkapan untuk PM Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang. Opini publik global terhadap Israel memburuk, dari Prancis hingga Jepang. Banyak lembaga di Barat mulai memboikot produk, budaya, dan keuangan Israel. Maka pertanyaannya, sampai kapan pasar akan terus membeli utang Israel? Dan apa jadinya jika permintaan itu mulai menghilang? Meskipun tidak mengalami kebangkrutan, tanda-tanda krisis sudah mulai tampak. Penjualan utang dalam jumlah besar, meningkatnya defisit anggaran, ketergantungan pada bantuan militer dan investasi asing. Jika perang terus berlanjut tanpa solusi diplomatik, bukan tidak mungkin Israel akan menghadapi krisis fiskal dan sosial. Jadi, penjualan obligasi 82 triliun rupiah ini bukan hanya soal ekonomi, tapi mencerminkan ketegangan geopolitik, tekanan diplomatik, dan perjuangan Israel untuk mempertahankan kekuatannya di tengah badai perang dan opini publik dunia. Apa menurutmu? Apakah strategi utang ini akan berhasil membantu Israel? Ataukah ini hanyalah penunda krisis yang lebih besar? Hari ini kita akan membahas Operasi Batu Daud, sebuah strategi perlawanan baru yang diluncurkan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Apa itu Operasi Batu Daud? Seberapa efektif serangan ini? Dan bagaimana reaksi Israel? Simak selengkapnya. Sejak serangan besar-besaran Israel di Gaza dimulai, lebih dari puluhan ribu orang tewas, mayoritas adalah warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan. Brigade Al-Qassam merespon kekejaman ini dengan meluncurkan Operasi Batu Daud. Nama ini diambil dari kisah Nabi Daud yang menumbangkan Jalut, panglima besar hanya dengan sebuah batu, sebuah simbol perlawanan rakyat kecil melawan kekuatan besar. Sabtu 31 Mei 2025, Brigade Al-Qassam meluncurkan serangan jarak dekat terhadap satu unit infanteri IDF. Menggunakan senjata ringan dan strategi penyergapan, mereka mengklaim menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel. Serangan ini dilanjutkan dengan serangan ke tempat persembunyian IDF di kompleks perumahan Eropa di Khan Yunis. Mereka menggunakan peluru penghancur bunker dan fragmentasi untuk menyerang titik persembunyian. Menurut laporan dari Al Jazeera, pertempuran berlangsung sangat sengit. Brigade Al-Qassam menyebarkan video operasi mereka untuk menunjukkan keberhasilan serangan ini. Dalam video tersebut tampak posisi IDF yang diserang, ledakan dari peluru bunker buster, dan evakuasi korban oleh 3 helikopter Israel. Taktik ini menjadi bukti bahwa perlawanan gerilya di medan perkotaan Gaza masih efektif, bahkan melawan pasukan militer bersenjata lengkap. Menariknya, 2 hari sebelumnya operasi serupa juga terjadi di lokasi yang sama. Brigade Al-Qassam mengklaim telah menjebak satu unit IDF di dalam bangunan yang telah dipasangi ranjau jebakan lalu meledakkannya. Hasilnya, seluruh unit tewas atau terluka. Ini mengindikasikan bahwa Hamas masih mampu memanfaatkan pengetahuan medan, menyusun perang asimetris, dan mengganggu operasi militer Israel secara signifikan. Sementara itu, situasi kemanusiaan di Gaza semakin mengkhawatirkan.
Menurut laporan CNN Indonesia dan Al Jazeera, dalam 24 jam terakhir, 95 warga Palestina tewas. Blokade Israel menyebabkan kelaparan dan kekurangan air, ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan akses kesehatan. Operasi militer Israel justru semakin meningkatkan penderitaan, membuat banyak pihak menyerukan gencatan senjata dan intervensi kemanusiaan. Operasi Batu Daud bukan hanya operasi militer, tapi simbol perlawanan. Dalam kisah Al-Quran, Nabi Daud bukanlah seorang panglima, tapi hanya seorang pemuda sederhana. Namun, dengan iman dan keberanian, ia mampu menumbangkan raksasa Jalut. Bagi rakyat Palestina, ini adalah cermin perjuangan mereka hari ini, melawan penjajahan, blokade, dan pembunuhan massal hanya dengan senjata seadanya. Sayangnya, dunia internasional masih terpecah dalam merespon agresi Israel. Beberapa negara mengecam, namun banyak juga yang bungkam. Sementara itu, rakyat Gaza terus menanggung penderitaan tanpa akhir. Pertanyaannya, sampai kapan dunia akan diam? Apakah perlawanan seperti Operasi Batu Daud akan terus berlanjut? Dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas jangka panjang di kawasan? Dari reruntuhan Khan Yunis hingga jembatan Jabalia, suara rakyat Palestina terus menggema. Dengan operasi-operasi seperti Batu Daud, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam menghadapi penindasan. Perlawanan masih ada, dan dunia suatu saat nanti harus memilih berdiri di sisi kemanusiaan atau menjadi bagian dari kejahatan yang dibiarkan. Di tengah suasana sakral perayaan Idul Adha, suara lantang menyeruak dari Mina, Arab Saudi. Putra mahkota Mohammed bin Salman atau biasa dikenal MBS, menyerukan dunia untuk bertindak tegas menghentikan agresi brutal Israel di Gaza. Apakah ini titik balik posisi Arab Saudi terhadap konflik Palestina-Israel? Bukan hanya itu, ia mendesak masyarakat internasional untuk memaksa Israel menghentikan perang, melindungi warga sipil, dan mewujudkan perdamaian yang adil sesuai resolusi internasional. Pernyataan ini dikutip langsung dari Saudi Pers Agency atau SPA dan juga disorot oleh Arab News. Pernyataan MBS menjadi sorotan dunia karena disampaikan di momen spiritual penting saat umat Islam berkumpul dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan ibadah haji. Ia tak hanya menyampaikan dukungan untuk rakyat Palestina, tetapi juga menekankan peran suci Arab Saudi sebagai penjaga dua masjid suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Menurutnya, melayani para jemaah haji adalah kehormatan besar, tapi suara politik dan kemanusiaan tak boleh diam saat umat dan warga sipil tertindas. Selama ini, hubungan Arab Saudi dan Israel berada dalam status tidak formal. Beberapa tahun terakhir sempat muncul tanda-tanda normalisasi hubungan meski selalu dibayangi isu Palestina. Namun, setelah Perang Gaza pecah sejak Oktober 2023, Arab Saudi terlihat lebih berhati-hati. Kini pernyataan MBS ini bisa dibaca sebagai bentuk tekanan moral dan politik dari kerajaan terhadap Israel, dan juga kode keras kepada dunia internasional agar tidak lagi diam. MBS menekankan pentingnya perlindungan warga sipil yang tidak bersalah, mengakhiri konsekuensi bencana dari agresi, dan mewujudkan realitas damai bagi Palestina. Ini selaras dengan seruan banyak negara muslim lainnya, termasuk Mesir, Turki, Indonesia, dan Qatar, yang terus menyerukan gencatan senjata dan keadilan. Dalam pidatonya, MBS juga mengatakan,
Di satu sisi ini mencerminkan doa Idul Adha, namun di sisi lain ini juga pernyataan strategis bahwa Arab Saudi tak ingin krisis Gaza menjalar lebih luas dan mengguncang stabilitas regional. Meski belum ada tanggapan resmi dari Israel atau Amerika Serikat atas pidato ini, pernyataan MBS jelas membawa dampak simbolis dan diplomatis. Apakah ini akan menjadi awal perubahan arah kebijakan Timur Tengah? Akankah Arab Saudi mengambil peran mediasi lebih aktif untuk menghentikan perang? Yang pasti, dunia menyoroti kata-kata MBS dari Mina sebagai pesan penting di tengah krisis kemanusiaan terburuk di Gaza. Pernyataan dari putra mahkota Mohammed bin Salman menjadi suara moral yang menggema dari jantung dunia Islam. Di tengah ribuan jamaah yang menunaikan haji, suara kemanusiaan itu mengingatkan kita semua bahwa perdamaian dan keadilan adalah bagian dari ibadah dan bahwa diam bukanlah pilihan saat nyawa tak berdosa terus melayang. Jika kamu setuju bahwa dunia harus bersuara lebih keras untuk menghentikan perang Gaza, tinggalkan komentar #StopPerangGaza di bawah. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di top 3 selanjutnya.